Kita harus mencegah rakyat membantu Yuzarsif. Jika mereka tidak membantunya, dia pasti akan kalah. Menurutku, kita harus membunuh Yuzarsif. Jika tidak, kekuasaannya bisa mengancam kuil, dan kita tidak akan bisa menghentikan kemajuannya dengan kekuatan apapun. Kurasa kau berlebihan. Satu tafsir mimpi jangan begitu terlalu dianggap penting. Kuil ini tidak boleh membantu Yuzarsif menjadi semakin besar. Menurut laporan yang kuterima, kabar tentang kekalahan kita sudah menyebar kemana-mana. Itu menjadi buah bibir. Jika kita tetap diam, rakyat akan melawan kita. Besok akan diadakan upacara megah untuk Yuzarsif. Berbaurlah di kerumunan dan tebar keraguan tentang kebijakan Yuzarsif pada rakyat. Lakukan apapun agar rakyat berhenti mempercayai dia. Kalau tidak, kekuatan Yuzarsif akan tidak terbendung. Aku bertahun-tahun tinggal dengan Yuzarsif di dalam istana Potifar. Waktu itu dia tidak terang-terangan bicara tentang Tuhannya. Tapi para penghuni istana mengikuti dia dan Tuhannya. Tanpa mereka sadari, mereka semakin jarang datang ke kuil dan memberi hadiah untuk Amon. Semua gara-gara Yuzarsif. Baiklah, kalau begitu bersiap untuk upacara besok. Mereka baru kembali dari barat setelah memakamkan Amenhotep III. 40 hari harus berlalu sejak proses mumifikasi. Ini hari pemakamannya. Aku suka Firaun Amenhotep IV. Aku dengar dia menentang perang dan juga pembunuhan. Tapi aku tidak suka dia, karena dia menentang Amon. Amenhotep sangat baik. Semoga dia tidak lebih membela orang miskin dibanding orang kaya. Apakah itu Yuzarsif penasihat senior? Ya, dia adalah penafsir mimpi yang mengalahkan semua penafsir mimpi dan para imam kuil. Iya, wajahnya menyenangkan. Dia tampak lebih lembut dan baik hati. Yusuf! Diam! Saat Fir'aun lewat, semua orang harus hening.
Hari ini, aku Amenhotep keempat, sebagai Fir'aun Mesir, aku mengangkat Yuzarsif yang cerdas dan bijaksana sebagai penafsir mimpi dan juga penasehat seniorku, serta Menteri Pertanian Mesir. Hari ini, dia juga akan menerima penghargaan tertinggi di Mesir, yaitu posisi emas. Saya berterima kasih atas kebaikan hati Fir'aun Mesir yang hebat dan bijak. Saat Yang Mulia memberi saya posisi emas ini, saya jadi teringat dengan masa lalu saya. Ketika saya bekerja di istana Potifar, ketika pelayan Nyonya Zulaika yang bernama Karimama ingin mempermalukan dan merendahkan saya, dia memanggil saya Gembala Nyasar. Ketika Yang Mulia memberi saya tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dan Pertanian Mesir, saya berpikir bagaimana seorang gembala nyasar bisa menerima tanggung jawab yang sangat besar itu. Jika aku bisa mendekati Yuzarsif, aku akan membunuhnya saat itu juga. Izinkan saya bicara pada kalian sesuai dengan kebiasaan saya. Saya menganggap diri saya sebagai pelayan rakyat, bukan majikan, tuan, atau penguasa kalian. Saya meminta kalian, wahai rakyat Mesir, untuk membantu saya menjalankan tugas saya dengan baik. Kalian tahu Mesir akan mengalami 7 tahun curah hujan yang membawa kemakmuran, serta 7 tahun kemarau dan paceklik. Ini janji saya pada kalian. Meskipun kalian menabur benih di atas batu, benih itu akan tumbuh. Jadi, taburlah benih sebanyak mungkin mulai sekarang. Petani yang menabur benih ekstra dan memberikan surplus gandum kepada pemerintah akan mendapatkan ladang tempat mereka bekerja. Aku tahu seluruh tanah di Mesir ini adalah milik Firaun. Aku akan jelaskan detailnya nanti. Siapa yang jamin pemerintah tidak akan menjual gandum dengan harga yang lebih tinggi? Pembelian, penjualan, pengumpulan, dan penyimpanan gandum akan dilakukan oleh wakil kalian sendiri. Agen pemerintah hanya akan mengawasi kalian. Kalian akan menyimpan gandum setara dengan konsumsi kalian per tahun, begitu juga benih untuk tahun berikutnya. Sisanya bisa kalian jual ke pemerintah. Jika Anda penguasa yang efisien dan cakap, Anda harus memutuskan dengan tegas.
dan rakyat harus mematuhi Anda. Iya kan? Jika rakyat mengawasi tindakan pemerintah, maka mereka membantu pemerintah. Jika rakyat tidak diberitahu, maka mereka akan tidak peduli. Dia menjawab pertanyaanmu. Semua orang bisa menyimpan gandum sendiri. Kenapa harus kita berikan padanya? Tidak lama lagi, kita akan membangun banyak fasilitas untuk menyimpan gandum. Kalian boleh memutuskan untuk menyimpan gandum kalian sendiri. Tapi jika gandum kalian rusak karena alasan apapun, maka pemerintah tidak akan menggantinya. Pemerintah hanya akan memberi gandum kepada mereka yang menyerahkan gandumnya pada pemerintah. Dengan menyerahkan gandum pada pemerintah, petani akan memiliki tanah pertanian mereka sendiri dan menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan. Ini bodoh. Bagaimana rakyat membawa gandum dari seantero Mesir untuk kalian di Thebes? Untuk memfasilitasi transportasi dan untuk menerima gandum, kami akan membangun gudang penyimpanan gandum di setiap kota demi mempermudah transportasi. Dia mendengar apa katamu. Untuk mengatasi paceklik, kami sudah menyusun rencana yang saya akan sampaikan nanti pada kalian. Kenapa kita tidak mendatangi Yuzarsif dan bicara padanya? Pertama, mereka tidak akan izinkan. Kedua, aku rasa dia tidak akan mau bicara dengan Yang Mulia. Dan untuk apa Yang Mulia mau bilang Yang Mulia mencintainya atau menjelaskan kenapa Yang Mulia memenjarakan dia begitu lama? Apa Yuzarsif tidak tahu bahwa seluruh tanah pertanian adalah milik Fir'aun Amenhotep? Yuzarsif hanyalah pemuda tanpa pengalaman yang menghancurkan pemerintah Mesir dengan kebijakannya. Kau tahu itu? Setelah membagikan tanah pemerintah ke rakyat dalam beberapa tahun, Fir'aun akan menjadi lemah dan tanpa dukungan. Tapi kekayaan dan tanah pertanian Amon tidak akan disentuh, kan? Jadi, sebaiknya kita jangan menghentikan aksi Yuzarsif di bidang pertanian. Kita cuma harus mencegah dia menjadi berkuasa dalam pemerintahan. Jika kita bertindak pintar, kita bisa membuka jalan lagi bagi kejatuhan Yuzarsif. Karena itu kita harus bekerja sama dengan dua petinggi istana. Siapa yang mulia? Pertama, Horemheb, komandan penjaga istana. Dan yang kedua? Nyonya Ti, ibu Amenhotep. Mereka mau bekerja sama. Itu tergantung dari usaha kita. Kalau Horemheb dan Nyonya Ti bekerja sama dengan kita, maka Yuzarsif akan kalah.
Inarus! Inarus! Salam untukmu! Sedang apa kalian di sini? Salam untukmu! Yuzarsif membebaskan kami! Aku tahu kalian dibebaskan. Itu bagus. Aku tahu kalian dibebaskan. Kalian ingin bertemu Tuan Yuzarsif? Ya, benar. Baik, tenang saja. Tunggu di sini. Aku akan memanggil kalian. Tunggu di sini. Kau dari mana? Tuan Yuzarsif mencarimu. Dia mencariku. Kau Malek, kan? Iya, itu benar. Aku adalah Malik. Malik Putra Zar. Baiklah. Silakan tunggu. Aku akan kembali. Tunggu di sini. Permisi, Yang Mulia. Ada apa, Inarus? Katakan. Para narapidana Zafira mau bertemu dengan Anda. Anda mau menemui mereka? Akhirnya mereka datang. Tentu saja. Bawa mereka masuk kemari. Aku juga menemukan Malek Putra Zar. Dia di sini. Mereka di luar? Bersama para narapidana menunggu Anda. Aku akan keluar untuk mendatangi mereka. Sedang apa kalian di sini? Assalamualaikum Nabi Allah. Bagaimana kabarmu? Terima kasih sudah membebaskan kami. Terima kasih. Senang bertemu denganmu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Senang melihatmu. Terima kasih. Ini semua karenamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nabi Allah. Ini semua karena terima kasih. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau kelihatan sedih? Ini aku, ya Nabi Allah. Malik yang menyesal karena telah menjualmu sebagai budak. Kau ini bicara apa? Apa aku tampak seperti budak? Demi Allah tidak. Kau tampak seperti orang terhormat. Sedangkan aku tawanan yang berkelana. Aku belum meninggalkan tim selama 20 tahun sejak aku menjualmu, Yusuf. Aku tidak sanggup meninggalkanmu sekeras apapun aku mencoba. Kenapa kau melakukan itu? Aku kira kau datang ke Mesir untuk berdagang. Semoga Allah memaafkan aku karena membuatmu berkelana sejauh ini. Aku masih merasa bersalah karena telah menjual Nabi Allah sebagai budak. Tapi menurutku itu bukan sesuatu yang buruk. Kau menjual Yusuf lalu mendapatkan cintanya, dan aku menjadi budak agar kelak menjadi penguasa. Aku tinggal di sini untuk menebus kesalahanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau tidak berhutang apapun. Tapi kau bisa membantuku dalam misi yang Allah berikan padaku. Ya, aku butuh bantuan dari semua orang. Kami datang untuk melayanimu seumur hidup kami.
Tuan Yuzarsif, jika kau izinkan, kami ingin selalu bersamamu. Kami tidak bisa melakukan hal yang penting. Tapi kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Suruh saja kami untuk melakukan apa saja. Kami akan mengabdikan seluruh hidup kami untukmu. Ini bagus sekali, karena aku sangat membutuhkan kalian. Aku rasa kita ditakdirkan bersama di penjara untuk hari seperti ini. Kalian harus membantuku dalam mengurus negara Mesir. Ayo, ikut aku. Mengikutimu dengan baju lusuh ini? Hati kalian sangat cerah, bersih, dan juga jujur. Penampilan kalian tidak penting. Ayo. Orang-orang macam ini dibawa ke istana. Salam, Komandan Horenhop. Ada apa, Apoki? Imam Besar Anmahu meminta Anda untuk menemuinya di kuil jika Anda punya waktu. Tapi untuk apa? Aku tidak tahu. Dia cuma bilang dia ingin bertemu Anda. Baiklah. Aku akan pergi. Masuklah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Aku senang melihat kalian semua bebas. Terima kasih banyak. Tuan Yuzarsif, Mimi Sabu meminta bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Aku bebas. Nyonya Julaika membebaskan aku. Nyonya Julaika membebaskan aku. Sungguh? Jadi Nyonya Zulaika juga bisa membebaskan